Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Apong Van Banten di channel saya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang setia di channel saya. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Apong Van Banten. Terima kasih. Hari ini saya ada di Jangari, Kabupaten Cianjur. Ini di Bendungan Cirata. Hari ini kita akan melihat proses pembesaran koi. Kebetulan di sini ada beliau, ini pegiat Baraya Koi Jabar. Nanti kita akan gali informasi dari beliau karena lokasinya di kolam terapung. Jadi ini mau naik perahu dulu. Oke, selamat menikmati. Yuk. Tersesat di jalan yang benar gitu, Pak. Silakan. Ya, kalau orang lain jual 1 juta, saya bisa jual 200.000 dengan warna dan kelas berat dan panjang yang sama. Ya, jadi ada multifungsi jadi ya nanti. Beda lah kalau orang sendiri. Kalau itu kan, apakah mereka tidak pede kalau nyebut Cirata atau bagaimana itu? Jawa Barat adalah provinsi yang punya bendungan besar terbanyak di Indonesia. Apalagi Cirata itu ada ke Jepang-Jepangan. Ya, Sakurata, Cirata. Memang ini dulu terowongan terpanjang di Asia Tenggara. Iya. Dan ini bendungan dengan luas genangan terluas di Indonesia. Belum ada yang kalah. Oke, sekarang kita sudah sampai. Ini lesehan terapung Tirta Jaya. Kita akan coba juga menggali di sini nanti sambil ngobrol-ngobrol dengan Pak Priyo mengenai koi dan lain sebagainya. Kita ngobrol santai di sini ya. Oke, selamat mengikuti. Oke, kawan-kawan, sekarang kita akan ngobrol masalah dunia perkoian bersama pakarnya ini. Nanti suruh memperkenalkan diri masing-masing aja dulu. Kita pertama dari Pak Priyo dulu, silakan Pak perkenalkan nama lengkap Bapak dengan gelarnya, latar belakang dan lain sebagainya. Silakan Pak. Saya namanya Priyo Susilo. Ya. Memang saya dari alumni dari teknik. Saya pensiunan dari Kementerian PUPR. Dulu ya, tahun 94 saya terlibat pembangunan bendungan. Mantap. Jadi secara emosional saya ada ikatan psikologis dengan bendungan Cirata. Ya. Waktu itu saya kebagian di tail risk ya, bendungan bawah. Cirata ini merupakan bendungan dengan urugan atau tinggi bendung tertinggi di Indonesia. Sampai sekarang belum pecah. Belum percaya masih tertinggi. Ekor ya. Dan terluas. Dan dampaknya juga paling banyak. Ya. Tapi tidak menurun gejolak seperti bendungan-bendungan lain. Ya. Oke, nanti kita akan gali lebih jauh ya. Nah, kemudian ini tamu saya berikutnya. Silakan memperkenalkan diri, Kang. Ya. Sampurasun. Nama Sampai. saya Patra Suwanda. Kang Patra. Ya, saya sebenarnya lebih di wilayah dunia seni budaya dan event. Jadi latar belakang saya dari seni rupa. Dan sekarang lagi buat tesis tentang komik Latar Parahyangan. Tapi di satu sisi saya juga menyenangi dunia ikan, dunia akuatik ya. Jadi tentang koi, kata Kopri ya sangat menarik sekali ya tadi ngobrol-ngobrolnya itu. Terus juga kenapa tidak bikin event skala internasional tentang koi gitu ya. Ya ini tantangan buat saya gitu ya. Tapi di satu sisi juga saya sedang menggeluti aquascape. Jadi tentang akuatik, dunia seni, dunia event, itu dunia saya. Oke. Jadi ini tamu-tamu kita ini pasti sangat kompeten lah kalau berbicara masalah koi ya. Sekarang saya ke Pak Priyo dulu. Jadi saya ingin Bapak ceritakan awal mulanya Bapak kok bisa kecebur di dunia ini gitu Pak. Tersesat di jalan yang benar gitu Pak. Silakan. Dulu kita ini kan mencoba ternak ikan konsumsi ya, kayak ikan nila, ikan mas. Nah, ikan konsumsi itu kan pakannya udah mahal, harganya cenderung turun terus. Jadi kalau kita beli pakan dari pabrik, kita ternak ikan konsumsi itu ketemunya minus. Karena provisionnya itu kalau pakan 1 ton itu kita untuk ternak ikan mas ya, itu kan hanya menjadi ikan dengan berat setengah ton atau 50%. Yang paling efisien itu kan bawal. Ikan bawal itu kalau pakan 1 ton itu menjadikan 9 kuintal ya. Itu 0,9. Tapi ikan bawal ini pasarnya agak susah. Nggak sekencang ikan mas dan nila. Nah, saya cari-cari variabel apa yang paling menguntungkan ya. Yang paling menguntungkan itu ternak ikan koi. Karena ikan koi itu pada dasarnya ikan mas. Bibitnya juga nggak mahal, asal kita memijahkan sendiri.
supaya bagus ya kita beli yang dari Jepang yang punya sertifikat satu aja. Itu sekali mijah kan dapat 10.000 ekor. Nah, ya. Tapi dijual harganya 5 kali lipat harga ikan mas. Ya. Kalau ikan mas harganya 20.000, koi itu bisa sekilo 100.000. Apalagi kalau jual yang punya warna yang indah. Ya. Nah, koi ini saya pakai alat untuk membantu para peternak jaring apung di Cirata yang dalam bentuk termarginalisasi. Ya. Nah, ya kan? Jadi tidak melulu bisnis ya Pak ya? Bukan, ini tujuannya itu untuk pemberdayaan nomor satu. Nah, sekarang koi itu kan penuh dengan mitos, susah dipelihara, pakannya mahal. Nah, koi ini kita coba dengan pakan yang murah. Jadi intinya itu koi itu alat perjuangan. Itu aja gitu ya. kata kuncinya. Ya. Nah, terus mengenai harga Pak, ya tadi itu kan koi itu kesannya, wah koi itu hanya bisa dimiliki oleh kalangan tertentu. Bapak sendiri bagaimana untuk menentukan harga jual dan sebagainya? Memang koi itu kalau yang impor ya. Tapi contoh yang koaku itu yang beratnya 4 kilo itu harganya udah 100 juta ke atas. Udah akan kebeli lah. Tapi kita bisa beli yang F1. Walaupun impor, tapi kita beli kecil, anakan. Murah kan? Kita beli 200.000. Udah ada sertinya ya, F1. Kita beli di importer di Jakarta. Kita pelihara, setelah dewasa, ya kita pijah. Ini udah peranangan Jepang. Walaupun digedekan di Cirata. Kita harapkan koi-koi kita tidak kalah dengan rekan-rekan kita yang sudah dahulu itu Blitar. Kediri. Dia branded kan. Kita coba yang mau. Jadi harganya bisa jauh di bawah yang selama ini sudah beredar ya Pak ya? Ya kalau saya karena ikan ini saya anggap ikan mas, tapi saya tidak mau merusak pasaran. Ya kalau orang lain jual 1 juta, saya bisa jual 200.000. Dengan warna dan kelas berat dan panjang yang sama. Nah, cuma kita butuh media untuk mempopulerkan koi Cirata ini, mungkin dengan berbagai festival. Rekan-rekan kita ya Kang Teh bisa promosikan, bikin festival lah. Oke. Ya. Terus untuk kedepannya Pak, bagaimana Bapak melihat misalnya apakah nanti kedepannya untuk pertama dari sisi brandingnya sendiri ini, karena bagi saya pribadi terus terang baru rasanya dengar koi Cirata itu kan. Selama ini kan kita taunya Blitar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua nanti arahan Bapak supaya ini lebih berdaya lagi untuk tidak hanya untuk baraya koi Jabar, tetapi juga untuk para peternak jaring apung yang di sini. Bagaimana arahan Bapak ke depan? Jadi untuk pertama itu memijahkan kami sudah berhasil. Kita punya bibit yang sertifikat dan kita pijah di daerah nggak jauh-jauh dari sini. Jadi per 2 minggu itu kita bisa punya anakan itu 10.000. Dibeli berbagai pengembang di jaring apung. Tidak saya sendiri, enggak. Itu yang pertama. Jadi suplainya itu sudah ada. Nah, yang belum ada itu branded. Beberapa tokoh ya, Pak Haji dan sebagainya itu sudah ekspor ya. Ke Saudi itu udah 12 tahun ya. Udah lama. Tapi koi Cirata itu kayak Isuzu aja, jadi nyaris tak terdengar. Nah, betul. Nah, ini mohon bantuan yang Kang-Kang semua ini menjadi terdengar. Kalau harga dan mutu kami siap bersaing lah. Karena apa? Ya nggak mungkin lah orang Arab, orang Timur Tengah beli kalau nggak ada mutunya. Betul. Nanti lihat sendiri lah. Kita lihat sendiri, kita buktikan. Lihat pegang. Nah, saya pengennya brandednya Cirata orang nyari. Walaupun lahirnya dari keturunan Jepang, keturunan Blitar, tapi gedenya di Cirata. Kita bikin branded koi Cirata. Teh Jawa Barat. Jadi saya sebutnya teh koi Jawa Barat. Jadi tidak bilang koi Cianjur, koi Sukabumi, tapi koi Jawa Barat. Namanya Baraya Koi Jawa Barat. Dibikin event kejuaraan dunia, jangan kalah sama Jepang. Gitu. Karena kita lebih gede. Besar, wilayah airnya lebih luas, penduduknya juga banyak, pembelinya banyak, suplainya yang masih kecil. Nah, sekarang dari Akang sendiri nih sebagai orang event ya, ketika melihat itu kan pertama ada sisi idealisme, yang kedua tapi di situ juga kita tidak bisa melepaskan ada unsur ekonomisnya kan. Dari sisi orang event sendiri bagaimana tuh melihat apakah ini tantangan ini bisa dijadikan peluang atau bagaimana begitu? Ya, yang jelas ini peluang ya.
ruang yang sangat bagus dan unik menurut saya gitu ya. Karena ada wilayah-wilayah idealismenya yang kuat gitu. Kenapa tidak hal ini kita aktualisasikan ke dalam sebuah event akuatik gitu ya. Iya. Nanti yang jelas karena sekarang dalam masa pandemi gitu ya. Jadi kita juga mau bikin event juga harus ada perwalnya gitu. Ketika perwalnya sudah turun dan dinyatakan layak untuk mengadakan sebuah event, ya kita langsung gerak. Yang jelas potensinya besar sekali dan ya gitu, kalau untuk skala event kenapa tidak langsung internasional aja gitu. Kita sosialisasikan tentang koi Cirata. Yang perlu untuk diangkat itu ya kita harus buat literasinya, Pak Pri ya. Jadi nanti insya Allah ke depan saya coba buat runutan literasi tentang koi di sini kan tentu sesuatu ada sejarahnya ya. Nah yang paham tahu sejarahnya kan Pak Pri gitu ya. Saya hanya meliterasikan aja literaturnya. Jadi nanti itu tercatat di Wikipedia semua gitu ya. Jadi ketika kita memunculkan sebuah event, saya sebutnya ini event akuatik aja Pak ya, karena berhubungan dengan air kan. Dan hias. Ya, jadi ketika memunculkan sebuah event itu sudah terbentuk bahasa kerennya itu artefak. Kalau ada sejarah gitu ya. Jadi nggak hanya melulu orientasinya itu tadi ya ekonomi, tapi ada wilayah misi-misi idealisme yang dibawa gitu ya. Jadi itu kan ke depan jadi wawasan. Dan saya yakin nanti kalau sudah terlaksana dunia itu akan melek nanti. Karena kita mencantumkan tentang runutan sejarah. Gitu. Apalagi di koi kan kaitannya sama Jepang ya. Kayak kaitannya sama dan bendungan ini Jepang ikut bangun. Nah, apalagi itu ya ada unsurnya kalau di koi atau aquascape sekalipun itu hasil budaya Jepang sebenarnya itu jadi zen ya. Kan zen. Nah, itu bisa di ini Pak, bisa dirunut dan ketika kita bikin event ada pamerannya itu kan. Gitu. Jadi inilah sebagai lahan edukasi. Ya, jadi ada multifungsi jadi ya nanti ada edukasi ketika orang sudah mempelajari ada tertarikan ya. Tertarik kan pingin memelihara itu gitu. Kalau saya ngikutin alur-alur itu dulu. Nah, beda lah kalau orang sendiri. Kalau saklek langsung itu kan kita enggak. Jadi tidak tiba-tiba ada kan harus tahu dulu apa-apanya. Bagus lah gitu ya. Tapi prinsipnya akan semangat kan kalau ini harus kita kembangkan. Harus. Oke, mantap. Pak Pri ini kan ya tadi itu. Jadi koi Cirata ini sayup-sayup terdengar gitu ya. Apakah memang menurut pengamatan Bapak adakah dari kan yang beli ke sini banyak kan yang dijual lagi di Bandung di mana di Jogja juga ada beli itu kan apakah mereka tidak pede kalau nyebut Cirata atau bagaimana itu menurut pengamatan Bapak? Begini. Cirata itu punya konotasi kan bendungan ya. Jadi lo Jaring Apung itu ya kastanya kan rendah kesannya ya. Jadi beda dengan saya juga punya kolam di Ciwidey. Jadi kadang-kadang dari Cirata saya taruh Ciwidey dulu baru saya jual koi dari Ciwidey. Tapi kan itu nggak adil, Saya ingin bahwa ini bawa Cirata dan Cirata Jawa Barat. Jadi saya inginnya itu ya koi Jawa Barat. Koi Jabar. Makanya Baraya koi Jawa Barat. Yang kita brandednya itu Jabar. Mengapa Cirata? Ya Cirata ini adalah model. Karena Jawa Barat adalah provinsi yang punya bendungan besar terbanyak di Indonesia. Jadi orang yang terdampak bendungan itu banyak. Nah, salah satu membela nelayan atau para korban-korban yang tergenang ini adalah dengan koi, karena koi itu harganya 5 kali lipat harga ikan mas kalau dilihat per kilo dengan modal yang sama. Pakannya sama, kolamnya sama, umur panennya juga sama. Kalau ikan mas di kilo, kalau koi ekor dan ada warna. Nah, warna kita bantu dengan bibit. Saya udah lakukan, bukan hanya desktop. Gitu. Terus ini Pak, kalau tadi kan image bendungan seperti itu, sebenarnya kan dari habitat koinya sendiri kan sama-sama juga kan? Artinya mau di waduk mau di mana kan sama bahkan aja. Pengalaman kita koi yang di Jaring Apung lebih cepat besar. Karena apa? Jaring Apung ini sebenarnya kayak kolam air deras, gerak terus betul. Kita bisa memberi makan unlimited, tidak takut air tercemar karena pasti tenggelam. Jadi residunya udah pasti kebuang ke. Dan di bawahnya itu kolam koi bisa kita kasih kolam nila. Jadi Jaring Apung itu bertingkat. Koinya panen, ikan nila bawahnya juga panen juga. Jadi 2 lapis. Jadi residu dari makanan itu dimanfaatkan juga. Dan koi ini
kalau dalam ilmu biologi termasuk omnivora, pemakan segala jenis makanan. Jika kita beri makan sayur, sampah-sampah dari pasar, ampas kelapa, nasi bekas, ikan rucah, jadi murah. Jika kita koi Cirata Jabar ini sangat siap berkompetisi dengan para pemijah atau pengembang koi di daerah manapun. Tapi ya mudah-mudahan ya Pak ya ke depan ini kita sama-sama berusaha. Saya pribadi ya insya Allah kita akan bergerak lah Kang Asep ya nanti supaya ini, karena pada akhirnya kita punya tanggung jawab moral untuk ini loh Pak. Ya, jangan sampai ada dominasi wilayah tertentu sementara yang lainnya tenggelam sama sekali gitu kan. Gitu. Cukup. Paling nanti tinggal bergerak lah. Gitu. Pokoknya kita tunggu rancangannya seperti apa ya. Insya Allah kita akan sama-sama bergerak lah. Nah, untuk closing kami berharap ya Kang mau bantu kita. Koi Cirata punya kelas dunia, tapi harga tetap lokal Cirata. Perlu ya branding itu perlu ya. Kelas dunia tapi harga lokal Cirata. Tetap pasti ini kalau menurut saya tuh masalah nama gitu ya. Itu pede aja gitu. Koi Cirata udah. Apalagi Cirata itu ada ke Jepang-Jepangan. Sakurata Cirata. Emang ini dulu ya tahap 2 itu yang bangun Jepang itu PP dengan Taisei. PT PP dan Taisei. Jadi kita buka aja gitu riwayat dulu jadi Cirata, terus ada Koi Cirata, ada Sotones yang Jepang ya, itu menarik untuk diangkat gitu ya, dan diisukan juga menarik juga ini, jadi dibuat ada provokasinya dulu lah kan. Siapa tahu nanti tugas akan mengundang Gubernur Jawa Barat ke sini. Koi Cirata. Oke. Nah, itu mengenai koi. Sekarang saya lebih fokus ke ini Pak, tempat kita berada sekarang di bawahnya, karena Bapak ikut terlibat di pembangunan. Boleh dong cerita Pak bagaimana termasuk di sini misalnya untuk penanganan masyarakat yang terdampak dan sebagainya Pak. Kita cerita bendungan Cirata dulu ya. Cirata ini dibangun oleh PLN ya, untuk pembangkit listrik tenaga hidro. Ini punya terowongan namanya untuk pipa pesat ya. Itu terowongan terpanjang di Asia Tenggara. Ada 2 terowongan, bisa dilihat. Bagian itu ya. Dan ini bendungan dengan luas genangan terluas di Indonesia, belum ada yang kalah. Dan tinggi mercubendung itu ini tipenya urukan tanah dengan batu namanya rockfill dengan tinggi mercubendung tertinggi di Indonesia, belum pecah sampai sekarang. Nah, tentang isu overtopping nanti pecah bedah enggak, kita hitung bendungan itu faktor amannya 5 kali lipat. Saya orang itu jadi paham betul. Jadi aman. Nah, bendungan Cirata ini bendungan tengah-tengah ya. Untuk Sungai Citarum itu di bendung 3. Dari Bandung masuk di bendung Saguling masuk Cirata, kemudian masuklah Jatiluhur, buang ke laut. Jadi bendungan yang paling tengah. Nah, bendungan Cirata ini ada jaring apung, sudah ditertibkan, satuannya itu per kilometer persegi. Genangan waduk itu 1 unit jaring apung. Jadi banyak jaring apung yang sudah dipangkas dan ditertibkan. Sekarang tinggal kita berdayakan para petani jaring apung. Intinya begitu. Berapa ikan yang ada di Cirata? 18 juta ekor. 18 juta ekor. Itu dari semua jenis ya. Itu disensus satu-satu Pak. Ada survei. Ada survei. Jadi per jaring apung itu berapa ribu. Dikalikan jaring apung existing ketemunya 18 juta ekor. Itu artinya ikan yang ada di jaring apung, belum yang liarnya ya. Yang liar mungkin lebih dari itu. Gitu. Nah, terus dari pemberdayaan masyarakat sendiri ya, karena kita tahu ya bahwa kalau ada pembangunan itu selalu ada konflik sosial. Ada korban. Nah, ada korban. Di sini bagaimana Pak? Ya, karena Cirata ini terusnya menggenangi 3 kabupaten. Cianjur, Purwakarta, Bandung Barat ya. Tergenang ya, dampaknya cukup luas. Ada beberapa kecamatan yang terendam. Desanya juga ribuan. Nah, namun Cirata ini agak unik ya. Jadi terjadi sosialisasi yang baik. Jadi para warga yang tergenang ini waktu itu diberi bantuan pemerintah ya, itu tentang jaring apung dan dibidikan, terutama PLN. Akhirnya mereka bisa berkembang. Nah, tapi dampaknya mesti ada semut, banyaklah para pendatang yang ikut mengembangkan jaring apung. Waktu itu terlalu banyak karena sudah ditertibkan.
Nah, kalau jaring terlalu tertib kan jaring apungnya menjadi jumlah sedikit. Ya. Sementara kalau ikan mas kan terbatas, maka ya misalnya bagaimana membuat komoditi yang harganya agak tinggi. Di sini coba gurame bagus, harganya tinggi, cuma umurnya panjang, setahun. Nah, lele juga bisa, tapi harganya kan rendah. Bawal juga bisa, harganya masih rendah. Nah, kita coba koi bisa hidup bagus, harganya masih bagus. Ya. Cuma sayang belum terdengar. Ya, belum terdengar. Masih samar-samar ya. Terus sejauh yang Bapak ketahui dari PLN-nya sendiri, apakah ada semacam dana CSR untuk pemberdayaan ini atau bagaimana Pak? Kita kan bantu ini solar cell, yang nggak tahu ya. Pembangkit itu ada listrik pakai solar cell. Oh, gitu. Bantuan PLN. Dinas Perikanan yang membina. Justru Menteri Kelautan yang ya. Oh gitu. Kelautan ya, terus pariwisata. Oh iya. Pariwisata. Sama pautnya ini ya. Ya. Dan Menteri Sosial. Dan Menteri Lingkungan Hidup. Nah, jadi lintas kementerian ya. Di beberapa kementerian bisa Dan begitu Menteri ya. PU. Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Iya. Direktur Bendungan. Nah, tegaskan aja. Ya. Betul. Kemudian PUPR, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Direktur Bendungan. Iya. Belum. Ayo kita bantu. Ya. Nah, sebagai penutup nih dari Bapak ya, pertama tentang koi, yang kedua tentang tempat ini sendiri lah untuk pariwisatanya dan sebagainya. Barangkali ada yang Bapak sampaikan lah. Ya, kesan saya supaya ya rekan-rekan, para anak muda, para pengembang sebagainya, sebenarnya ada bisnis yang menarik ya. Betul. Yang menarik itu di Cirata ini mulai dari bisnis secara perikanannya dan wisatanya, dan lagi petualangan. Ya. Benar ya kan? Betul. Jadi jangan hanya main di darat, Ya. ayo kita di air. Nah, main di air tapi nggak basah Pak. Nggak apa-apa. Ya kan? Nah itu bahan basah itu. Kalau digali ya mesti rezekinya banyak. Amin. Iya. Oke, terima kasih Pak Priyo. Mudah-mudahan obrolan kita pertama bisa ditindaklanjuti. Yang kedua, setidak-tidaknya ini memberikan edukasi lah kepada masyarakat yang menonton channel saya. Sekian dulu ulasan kita dari restoran terapung ini di Cirata. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.